Ali Ngabalin minta Rizik Syihab lebih beradab saat kritik pemerintah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab untuk lebih beradab saat mengkritik pemerintah. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Jangan jadi orang dungu gitu loh. Istilahnya Rocky Gerung itu orang dungu. Sekarang siapa yang dungu, siapa yang tolol gitu. Dan jadi masalah kemudian membuat situasi dalam negeri seperti hal yang orang mau kampanye-kampanye lagi gitu loh. Dilarang sih enggak, cuman sayang gitu. Ya, dulu begitu ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu. Daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin gitu ya kan. Mereka udah nahan tawa-tawa, tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal, ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin saya katanya, yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya, ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik, ya kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya, ya ada khair, itu kan, itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan, bid'ah tuh bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Kena baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol.
Jangan salah kontrol ya, jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa, kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? Apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama, itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah, mohon jadikan hadar rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah gitu. Ya, nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya, nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu kan. Halo, sudah ya, udah dulu lah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari menyampaikan keutamaan ahli ilmu itu dan keutamaan orang yang rajin mencari ilmu, ke majelis ilmu dan sebagainya, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Ngabalin minta Rizik Syihab lebih beradab saat kritik pemerintah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, untuk lebih beradab saat mengkritik pemerintah. Ngabalin percaya Rizik paham cara yang baik dalam menyampaikan dakwah. Dia berharap Rizik menerapkan hal itu setelah bebas bersyarat. Ngabalin menyebut Rizik sebagai tokoh berpengaruh di kalangan umat Islam. Dia berharap Rizik membuat teduh suasana di masyarakat seusai menjalani hukuman di penjara. Politikus Partai Golkar itu khawatir ada pandangan negatif dari masyarakat jika Rizik tak mengubah cara berdakwah. Sebelumnya, Rizik Syihab bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022. Dia bebas bersyarat setelah mendapat hak revisi dan integrasi. Rizik ditahan sejak menjadi tersangka kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona COVID-19 di RS Umi Bogor, Jawa Barat, 12 Desember 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ali Ngabalin minta Rizik Syihab lebih beradab saat kritik pemerintah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, untuk lebih beradab saat mengkritik pemerintah. Ngabalin percaya Rizik paham cara yang baik dalam menyampaikan dakwah. Dia berharap Rizik menerapkan hal itu setelah bebas bersyarat. Ngabalin menyebut Rizik sebagai tokoh berpengaruh di kalangan umat Islam. Dia berharap Rizik membuat teduh suasana di masyarakat seusai menjalani hukuman di penjara. Politikus Partai Golkar itu khawatir ada pandangan negatif dari masyarakat jika Rizik tak mengubah cara berdakwah. Sebelumnya, Rizik Syihab bebas